Oke, terima kasih. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan seluruhnya, mohon maaf untuk hari ini saya tidak bisa untuk hadir secara virtual dan sebagai penggantinya saya menyiapkan rekaman ini sehingga nanti teman-teman bisa menyimak dan memahami materi yang seharusnya kita diskusikan pada pertemuan pagi hari ini. Seperti biasanya, sebelum kita memulai kelas, saya akan memberikan review terhadap tugas yang sudah teman-teman kumpulkan. Namun, ini saya periksa masih belum ada yang mengumpulkan. Nah, ini masih menggunakan semboyan kalau bisa besok, kenapa harus hari ini, begitu ya. Oke, jadi untuk review tugasnya nanti kita sampaikan di pertemuan yang akan datang sekaligus dengan tugas untuk minggu depan. Oke, kita langsung masuk ke materi yang akan kita diskusikan di pertemuan kali ini, yakni tentang state machine diagram atau kadang-kadang kita sebut sebagai state chart diagram atau singkatnya state diagram, begitu saja. Nah, kita lihat seperti apa diagram ini. Diagram state ini adalah salah satu diagram UML yang masuk dalam kategori behavioral diagram sehingga menunjukkan behavior, tingkah laku atau aktivitas yang sedang berjalan di dalam sistem yang sedang didesain. Oke, kita lihat pengertiannya. Nah, state diagram itu digunakan untuk apa sih? Digunakan untuk memodelkan sebuah status yang mungkin dimiliki oleh objek atau status-status yang dimiliki oleh objek. Kemudian selain statusnya, kita juga melihat transisinya. Bagaimana cara satu status itu berganti menjadi status yang lain. Terus kemudian ketika proses penggantian status itu berjalan, apa yang terjadi di dalam objek atau kelas yang ada. Nah, ini contohnya nih. Di sini ada state diagram simple yang digunakan untuk menggambarkan apakah sebuah ruang kelas atau sebuah ruangan itu tersedia atau tidak. Inisialnya awalnya free sama dengan true, berarti kondisi lecture hall-nya atau ruang kelasnya itu free, bisa dipinjam atau digunakan oleh siapapun. Kemudian dia akan berpindah menjadi state free sama dengan false, statusnya menjadi tidak available, tidak bisa dipinjam kalau dia sedang dipakai. Sehingga dari free sama dengan true, status yang pertama, berpindah ke status yang kedua, free sama dengan false, itu dipicu oleh sebuah transisi yang namanya occupy. Nah, setelah occupy ini membuat statusnya berubah menjadi free sama dengan false, ini kemudian bisa dikembalikan lagi ke status yang sebelumnya menjadi free sama dengan true ketika kita memanggil fungsi release gitu atau event release terjadi. Kemudian sebelum saya lanjutkan, saya cek dulu apakah recordingnya ini berjalan. Oke, berjalan. Nah, ini contoh yang tadi kita diskusikan. Kelasnya itu namanya lecture hall atau ruang kelas. Ada satu atribut yang kita gunakan untuk menyimpan flag atau digunakan untuk menyimpan status, di mana di sini atributnya adalah free, tipenya boolean, berarti isinya bisa true, bisa false. Nah, ini status yang bisa digunakan tidak hanya boolean ya, kadang-kadang kalau untuk kehadiran mahasiswa gitu, kehadiran mahasiswa itu kan statusnya bisa jadi belum di absen, terus hadir, tidak hadir, sakit, atau izin. Nah, berarti atribut yang digunakan misalkan status kehadiran. Nah, nanti isinya bisa karakter satu huruf. Nanti P untuk present, A untuk absent, I untuk izin, S untuk sakit, dan seterusnya. Ini adalah salah satu contoh state chart diagram yang sederhana, yang hanya memiliki dua status, yaitu free sama dengan true atau free sama dengan false, dengan dua event yang bisa mengubah antara satu dan lainnya, yaitu occupy dan release. Nah, ini kalau diterjemahkan ke dalam bahasa pemrograman, ini kayaknya Java,
ini kurang lebih seperti ini. Nah, kita lihat lebih detail lagi tentang state diagram. Nah, ini ada contoh lagi yang lebih detail lagi. Nah, ini ada objek atau kelas namanya digital clock atau jam digital. Nah, seperti yang di pojokan sebelah kanan atas ini. Nah, ini ketika pertama kali ada, dia minute 0, hours 0, kemudian dia masuk ke dalam state yang pertama, set hours, state-nya berarti sedang mengeset hours, ada entry point-nya, dia beep berarti dia berkedip, kemudian dia akan mengisi jam, kemudian dia akan mengisi minute, kemudian dia menampilkan waktu. Nah, ketika di set hours ini juga ada event yang namanya INC, ini mungkin artinya increment ya, naik. Terus kemudian kalau misalkan dia di modulus 24 nanti hasilnya berapa, nanti jamnya akan berganti. Jadi setelah 23 nanti akan kembali menjadi 00 gitu ya. Kalau yang ini berarti setelah 59 akan menjadi 1 begitu. Nah, ini contoh state chart diagram yang lain. Nah, ini state. Oke, state itu digambarkan dalam bentuk rounded, dalam bentuk persegi yang rounded. Kemudian di dalamnya kita bisa ada beberapa event yang mungkin akan berjalan. Nah, di sini contohnya ada entry, ada do, ada exit. Ini apa sih sebenarnya? Nah, ini entry akan dieksekut ketika pertama kali objek masuk ke dalam status tersebut. Do, dia akan dieksekusi ketika selama sebuah objek memiliki status tersebut. Kemudian exit itu akan dieksekusi ketika objek akan meninggalkan status tersebut untuk berpindah ke status yang lain. Contohnya ini tadi, lecture hall tadi. Di sini state yang awal atau status yang awal itu adalah free. Selama dia free, do display as available. Berarti selama dia free, ya tampilkan kondisinya dia bahwa dia available, bisa dipakai. Nah, ketika occupy dipakai, dia statusnya akan menjadi occupied, sedang dipakai. Ketika pertama kali masuk ke dalam status ini, yang dieksekusi adalah save user reservation, berarti dia di reserve, disimpan. Kemudian do, selama dia statusnya occupied, dia akan menampilkan statusnya itu adalah occupied. Kemudian ketika dirilis, nah ini ketika dirilis, sebelum dia dirilis, sebelum objek meninggalkan status occupied, dia akan mengeksekusi yang ada di bagian exit, delete user reservation. Nah, ini contohnya reservasinya di delete gitu ya, sehingga dia menjadi free. Nah, ini bisa jadi tidak, harusnya kalau best practice-nya tidak di delete ya, bisa jadi di set user reservation complete gitu. Jadi sudah selesai reservasinya sehingga tidak lagi occupied begitu. Nah, ini sesuatu yang lain. Oke, ini sekilas ada entry, ada exit, ada do, kemudian ada garis miring, kemudian ada activity yang akan dijalankan. Nah, ini contohnya save, display, delete, dan seterusnya. Nah, ini adalah format notasi yang bisa kita gunakan ketika menuliskan sebuah transisi. Yang pertama itu ada, yang kita lihat ya, di sini ada source of state-nya. Jadi state awal, kemudian T ini adalah state akhir, dan yang bisa mengubah dari S ke T itu adalah event yang ada di tengah gitu. Nah, bagaimana cara menuliskannya? Yang pertama itu adalah eventnya. Eventnya ini ditulis, kemudian ada guard-nya, kemudian ada aktivitas yang akan dilakukan, yang perlu dilakukan gitu. Bisa jadi ada, bisa jadi memang tidak. Nah, kita lihat contohnya. Ini sintak yang lebih lengkapnya lagi. Berarti yang pertama tadi ada event ya. Eventnya apa? Yang menstimulus terjadinya perpindahan state. Kemudian ada parameter yang mungkin harus dilewatkan, yang harus ada ketika event ini berjalan. Ini optional, bisa jadi ada, bisa jadi tidak. Kemudian juga ada guard condition yang bisa jadi ketika event ini berjalan, belum tentu dia
langsung menjalankan activity dan berpindah state karena ada guard di sini. Guard ini bertipe boolean. Kalau iya berarti nanti dia akan jalan, kalau tidak atau false berarti dia akan tetap berada di state yang lama. Kemudian kalau dia isinya yes atau true, sebelum dia berpindah ke aktivitas atau berpindah ke status yang baru, dia akan menjalankan aktivitas yang ada di setelahnya. Ini adalah contohnya. Misalkan di sini, ini yang tadi ya. Jadi ketika entry pertama kali masuk ke dalam status ini, objek memiliki status state 1, dia akan menjalankan activity 1. Kemudian ketika ada event 1, nah ini tadi kan ada entry, ada do, ada exit ya. Nah, selain 3 itu bisa jadi kita mendefinisikan event yang lain di dalam. Misalkan ini ada event 1, dia akan menjalankan activity 3, dan sebelum dia berpindah ke tempat lain, dia akan menjalankan activity 2. Yang ini internal, tidak berubah ke mana-mana, hanya melihat activity yang berjalan berdasarkan event yang terjadi di dalam state tersebut. Nah, ini coba ada perpindahan, tapi juga perpindahan ke dia sendiri. Ketika entry, dia menjalankan activity 1, kemudian ketika ada event 1, dia akan menjalankan activity 3, dan dia akan mentransformasi dari state 1 kembali ke dia lagi. Tetapi sebelum dia kembali ya tadi event 1 dieksekusi, event 1 terjadi, dia mengeksekusi activity 1, sebelum dia meninggalkan state 1 dia akan mengeksekusi exit 2. Akan mengeksekusi activity 2. Jadi ini akan dieksekusi. Bedanya yang di sini activity 2 ini tidak pernah dieksekusi ya di sini ya. Di yang internal ini karena dia tidak ada yang memicu keluar dari state 1. Sedangkan yang di sini state 1 dipicu untuk keluar, walaupun akhirnya setelah keluar dia balik lagi masuk. Sehingga activity 2 ini dieksekusi, sedangkan yang di sini tidak dieksekusi. Begitu cara membacanya. Kemudian coba lagi nih. Jadi ketika sebuah objek atau ketika sebuah kelas itu berada di status S1, state S1, selama seperti itu dia akan menjalankan A1. Nah, ketika ada event E1, dia akan merubah S1 menjadi S2. Oke, jadi ini notasi yang simpel sekali. Jadi S1 akan berubah menjadi S2 ketika ada event E1. Selama belum berubah, dia akan menjalankan A1. Kemudian ini contoh yang kedua. Ini menggunakan guard. S1, selama dia ada di sini, do A1, dia akan selalu menjalankan aktivitas 1, A1. Ketika E1 terjadi ini tidak langsung serta-merta merubah ke status yang kedua, tetapi akan memeriksa terlebih dahulu apakah guard ini bernilai true atau false. Kalau bernilai true berarti dia akan pindah ke S2, tapi kalau masih bernilai false, event E1 ini dibatalkan gitu, dianggap tidak pernah terjadi karena nilainya masih false. Terus kemudian di sini ada contoh yang seperti ini. S1 statusnya S1. Kemudian selama S1 dia menjalankan A1 karena di sini tidak ada keterangan eventnya, yang artinya adalah setelah status S1 itu dieksekusi A1-nya, setelah selesai dia langsung berpindah ke S2 begitu. Kemudian yang contoh notasi yang terakhir lagi, di sini ada statusnya S1. Kemudian dia akan menjalankan A1 selama ada di S1, dan di sini tidak ada deskripsi tentang eventnya, hanya ada guard-nya saja. Berarti ini artinya proses pengecekan guard G1 apakah dia true dan false ini berjalan terus-menerus. Berbeda dengan yang kedua ini, pengecekan guard satunya ini bernilai true atau false hanya akan dilakukan ketika event E1 ini terjadi. Begitu cara membacanya. Oke, kita lihat lagi yang lain. Nah, ini contohnya. Bagaimana cara membacanya nih?
Boleh di pause videonya, terus kemudian coba dibaca, habis itu dibandingkan dengan yang saya baca. Oke, coba kita baca. Ketika pertama kali objek dibuat, dia akan memiliki status S1. Dia akan mengeksekusi entry, yaitu X sama dengan 4. Oke, jadi sekarang posisinya X sama dengan 4. Oke, di sini ada eventnya tidak dideskripsikan, hanya E begitu saja. Kemudian dia akan mengecek apakah X itu sama dengan 4. True atau false? X sama dengan 4? Oke, true. Berarti dia akan berusaha untuk memindahkan dari S1 ke S2. Nah, ketika memindahkan, dia akan mengeksekusi activity yang ada di sini. X sama dengan X kali 2. Berarti berapa tadi? 4 dikali 2. Oke, sorry. Sebelum mengeksekusi activity yang di sini, karena dia sudah dipastikan keluar, saya tadi tidak melihat di sini ada exit, sehingga dia akan di plus terlebih dahulu. Yang tadinya 4 dicek true. Oke, kita mau keluar, jalankan dulu exitnya X plus, jalankan activity yang ini, X sama dengan X kali 2, berarti 5 kali 2 X-nya bernilai 10. Ketika masuk ke status S2, dia akan mengeksekusi entry, berarti X sama dengan berapa? 11 ya, karena 10 ditambah 1 plus. Oke. Oh, ini ada step by stepnya. Oke. Nah, seperti itu cara berjalannya. Kemudian, nah ini contoh yang lain. Dari yang tadinya statusnya not registered, bikin tanggal yang baru. Ketika ada tanggal yang baru, dia akan memeriksa, kemudian dia akan register, masukkan tanggalnya, belajar untuk exam. Kalau ada problem berarti diskusi. Kalau sudah selesai berarti delete date, kemudian ditarik. Kalau memang tidak jadi, ditarik, kemudian dia balik gitu. Oke. Kemudian event. Apa sih yang dimaksud dengan event? Ada beberapa alternatif yang bisa menjadi event. Yang pertama signal. Contohnya ada mouse yang diklik, ada SMS yang dikirim atau SMS yang diterima dan seterusnya. Kemudian ada call event. Barangkali ada fungsi yang memang akan dipanggil oleh bagian program yang lain dengan parameternya. Terus kemudian bisa jadi berupa waktu, after 5 second, when time sama dengan 16 dan seterusnya gitu. Jadi eventnya bisa berupa signal, bisa berupa pemanggilan fungsi, atau bisa juga berdasarkan waktu. Atau juga any receive event. Nah, artinya kalau ada all begini, S1 ini dijalankan do-nya, A1 setelah selesai dia akan keluar. Nah, apakah event yang ada itu adalah E1? Kalau bukan E1 berarti jalankan yang all gitu. All ini seperti else gitulah kalau di pemrograman if else ya. Kemudian completion event. Jadi selain event yang dipicu di luar, bisa jadi event yang dipicu karena sudah selesainya event yang di dalam seperti ini, karena dia transisinya ini tidak ada event yang dispesifikan, yang artinya seperti tadi, ketika tidak ada yang dispesifikan berarti dia langsung dijalankan ketika do-nya sudah selesai. Kemudian ada event yang permanently check, berarti dicek terus menerus gitu. Jadi eventnya tidak dideskripsikan, tetapi di situ dikasih guard, yang artinya guardnya akan diperiksa terus menerus sehingga eventnya itu akan dianggap ada ketika guardnya bernilai true. Oke. Nah, ini bedanya antara event dan guard.
attending lecture. Jadi ketika seorang mahasiswa, objek mahasiswa statusnya sedang attending lecture, berarti yang akan dilakukan adalah listen to lecture, mendengarkan kuliah. Terus kemudian di sini ada event ya, berarti ini ya. Kalau guard itu kan di dalam Di dalam bracket ya. Kalau ini adalah event, berarti after 90 minutes, setelah 60 menit istirahat. Setelah 90 menit istirahat. Dia akan diperiksa terus menerus gitu, karena dia adalah sebuah event yang bertipe bertipe menunggu waktu ya. Terus kemudian yang di sini ketika attending lecture, do listen lecture. Nah di sini eventnya dideskripsikan lecture ended. Jadi ketika kuliahnya sudah selesai, tidak serta merta boleh langsung istirahat. Ketika kuliahnya selesai harus dilihat apakah kuliahnya tadi sudah melebihi 90 menit atau belum. Kalau sudah melebihi atau minimal 90 menit baru boleh istirahat. Nah, kalau belum 90 menit walaupun lecture-nya sudah selesai, ya dia akan nunggu guard-nya ini menjadi true gitu. Artinya seperti itu. Oke. Initial state digambarkan dengan ini ya, di pojokan kanan atas hitam penuh. Terus kemudian final state itu digambarkan dengan seperti ini, seperti mata. Kemudian kalau ada yang terminate digambarkan dengan silang. Terus kemudian ada juga notasi untuk decision. Nah, decision ini coba kita lihat, bisa jadi pakai, bisa jadi tidak. Nah, kita lihat nih yang atas nih, ini sama atau tidak yang atas nih. Ketika event 1 berjalan, dia akan memeriksa apakah B lebih kecil dari 0, apakah B lebih besar daripada 0. Jadi event 1 terjadi dulu, baru kemudian dicek ke kanan atau ke kiri, ke atas atau ke bawah. Yang di sini sama-sama event 1-nya terjadi dulu, sama-sama dicek ke atas atau ke bawah. Jadi ini yang atas ini boleh kita katakan ekuivalen ya, sama ya, mau pakai notasi decision atau tidak. Sedangkan yang di bawah sama atau enggak nih kira-kira? Kita lihat dari S1, event 1 ini terjadi, kemudian menjalankan sebuah aktivitas, baru kemudian dicek di guard-nya. Kalau yang di sini, event 1 terjadi, dicek guard-nya, kalau true baru menjalankan aktivitas gitu. Jadi ini berbeda ya. Kalau yang di sini kan tanpa mengecek guard, dia akan menjalankan aktivitas yang di belakangnya event ini, sedangkan yang di sini baru akan dijalankan kalau guard-nya bernilai true. Jadi yang bawah ini tidak ekuivalen, tapi kalau yang atas ini ekuivalen. Oke. Kemudian ini contohnya lagi tadi. Jadi tidak harus digambarkan dengan action di dalamnya ya. Jadi tidak harus digambarkan dengan do, entry, exit dan seterusnya. Jadi boleh saja kita gambarkan hanya nama statusnya saja, registered. Kalau withdraw berarti dimundurkan diri, berarti ya terminate. Kemudian performance berarti sedang mengerjakan aktivitas, mengerjakan tugas. Kemudian not great berarti belum dinilai, sudah terdaftar. Belum dinilai. Kalau sudah dinilai berarti kalau nilainya lebih besar daripada 5 berarti sudah positif. Kalau sama dengan 5 berarti negatif. Kalau di bawah 5, kalau grade di bawah 5 itu sama dengan positif. Kalau grade sama dengan 5 sama dengan negatif. Maksudnya gimana nih? Correction. New grade lebih kecil daripada 5. Correction new grade sama dengan 5. Ini bolak-balik kita aja lah. Oke. Kemudian ada lagi notasi forking dan join gitu ya. Parallel dan synchronize. Jadi ini istilah lainnya forking atau menjadi garpu ya. Satu pegangan ada 2 ujung. Kemudian join dijadikan satu gitu. Istilah lainnya forking dan join, atau ini istilahnya menggunakan kata-kata parallelization dan synchronization. Jadi ini artinya berjalan secara simultan gitu ya, concurrent, berjalan secara bersama-sama. Setelah berjalan bersama-sama, dia baru bisa menjalankan aktivitas selanjutnya kalau dua-duanya sudah sama-sama
selesainya gitu, sudah di merge. Terus kemudian ada juga state yang bersifat komposit. Maksudnya apa state yang bersifat komposit? State yang di dalamnya ada sub state-nya gitu. Jadi di sini ada state 1, dia ada state 1.1, ada state 1.2 dan seterusnya gitu. Jadi ini status di dalam status begitu. Jadi kalau sudah N di sini berarti dia akan melanjut ke setelahnya. Atau bisa jadi dari S1 di sini tunjukkan dia bisa langsung ke S2 jika E3 atau event 3 ini terjadi gitu. Jadi S11 akan pindah ke S12 jika event 4 terjadi. Jika event 4 terjadi dia akan ke S2 gitu. Kalau dari S11 ini terjadi event 3, dia akan langsung ke S2. Event 3 terjadi lagi, dia akan final, selesai. Jadi ini tidak bisa kembali lagi kalau di sini. Oke, itu composite state. Nah, ini contohnya. Beginning, state-nya itu adalah S3, kemudian terjadi event E2. Mana E2? Nah, ini terjadi event E2. Dia akan masuk ke dalam status S1. Entry A3, berarti akan mengeksekusi A3. Kemudian dia akan masuk ke S11 ya, karena ini adalah komposit. Nah, entry-nya S11 adalah aktivitas A4 gitu. Jadi sampai di titik ini yang terjadi adalah yang dieksekusi adalah A0. Yang ini benar ya. Kemudian A2 dieksekusi ini karena terjadi E2. A3 dieksekusi karena entry dari S1. A4 dieksekusi karena entry dari S11. Diam. Nah, sambil menunggu event 4 terjadi. Kalau event 4 terjadi, dia akan mengeksekusi A6, kemudian mengeksekusi A7. Dia akan diam lagi. Ada di S12, menunggu E4 terjadi. Baru A8 dieksekusi, kemudian final atau selesai. Oke, ini contoh lagi. Beginning, dia ada di state S3. Dia akan menunggu sebuah event yang terjadi adalah E1, berarti akan dieksekusi A0 terlebih dahulu karena dia ada statement exit-nya di situ. Baru kemudian dijalankan A1 sambil dia bertransisi. Dari situ dia masuk ke S12, berarti ada entry yang dieksekusi, entry dari S1-nya terlebih dahulu, kemudian entry dari A7. Gitu. Baru dia akan diam menunggu apa yang akan terjadi selanjutnya. Kita lihat lagi, beginning. Kemudian ketika begin berarti dia akan langsung masuk ke S1, A3 akan dijalankan. Kemudian karena ini adalah composite state, dia akan masuk ke S11, A4 akan dijalankan. Kemudian dia akan menjalankan karena dia terjadi E3 ya di sini eventnya setelah beginning tadi, setelah selesai menjalankan A4 terjadi event E3 sehingga dia akan menjalankan A6 baru kemudian dia berpindah ke S2 menjalankan entry-nya yaitu A1. Diam di situ dan dia akan menunggu event selanjutnya. Oke. Contoh yang lain lagi. Begin S1 dia mengeksekusi A3 sebagai entry point. Terus kemudian karena dia composite state, dia akan langsung masuk untuk substate yang pertama yaitu S1.1 mengeksekusi A4. Kemudian setelah selesai di sini ya, sudah dieksekusi A4-nya, dia akan diam menunggu event yang terjadi. Ternyata yang terjadi adalah event 4. Ketika event 4 terjadi, ini berarti dia akan pindah ke S12, sebelum pindah dia mengeksekusi A6. Kemudian masuk ke S12 mengeksekusi entry yaitu A7. Diam menunggu E4 terjadi. Nah, terjadi E4, kemudian dia selesai dari
substate, berarti selesai dari S1, dia akan exit, menjalankan A5, dan dia akan berpindah ke S2. Lihat, di sini ada sebuah transisi yang tidak ada eventnya ya. Artinya S1 ini mau tidak mau dia harus langsung diselesaikan untuk bisa langsung masuk ke S2. Nah, baru di situ dia menjalankan A1 dan diam menunggu event selanjutnya. Ada juga orthogonal state yang dia sebuah state itu ada dua bagian, ada dua substate yang dibagi ke dalam region disebutnya dan dibatasi oleh garis putus-putus ya. Oke. Kemudian ada juga submachine state yang dia itu digambarkan di dalam diagram state yang lain. Jadi ini dari not grade, kemudian dilakukan aktivitas grade, dia menjadi graded. Nah, ketika graded ini ada logo seperti ini yang artinya graded ini punya substate gitu. Jadi punya diagram yang lebih detail lagi hanya untuk si grade-nya saja gitu. Kemudian ada history. Nah, ini sedikit menarik nih kalau history. Kita lihat. Oh, ini tidak step by step kayak tadi. Coba saya tunjukkan pakai mouse saja. Nah, ini beginning di awal dia ada di state S5 ya, S5. Kemudian yang terjadi adalah event E1. Mana? Event E1 mau tidak mau dia akan masuk ke dalam state-nya S4. Ini S4, sub state S1, S1, sub state S11. Wah, ini ada sub di dalam sub lagi. S11. Nah, dia berarti ada di sini. Dia menunggu event, ternyata ada event 2 terjadi. Event 2 terjadi, dia akan pindah ke S12. Nah, S12 di sini. Dia diam menunggu event terjadi, yang terjadi adalah E10. Ternyata E10 itu artinya keluar dari S4, kembali ke S5. Jadi ini ya. E10 itu keluar dari S4 itu. Jadi karena dia kan ada di dalam S4 ya sebenarnya. Nah, dia kembali ke S5. Nah, dari S5 ini kemudian ada event yang namanya E9. E9 menunjuk kepada H, history. Nah, dia melihat event terakhirnya tadi. Event terakhirnya itu adalah di S1, S11. Nah, dia akan berpindah ke sini gitu. Sebagai history dari proses yang sebelumnya gitu. Kemudian yang ini adalah deep history. Berarti dia melihat history langkah yang paling akhir gitu. Histori langkah yang paling jauh, histori langkah yang paling jauh. Kalau yang di sini tadi histori langkah yang yang selevel, yang history state yang selevel. Yang di sini yang paling jauh. Oke. Ini contoh yang lain lagi. Kemudian, nah ini adalah bisa juga kita membuat sebuah enkapsulasi. Jadi yang tadinya ada substate ini bisa juga kita gambarkan, bisa juga tidak kita gambarkan, hanya kita kasih entry point dan exit point gitu. Jadi di dalamnya ini kita enkapsulasi, jadi kita tidak buat secara lebih detail. Ini contoh dari entry point dan exit point tadi. Nah, secara ringkas, jadi state diagram itu ada seperti ini notasinya. Boleh hanya nama state-nya saja yang ditulis atau bisa juga dilengkapi dengan entry, do, dan exit kalau memang ada. Kalau tidak ada ya nggak apa-apa gitu. Transition seperti ini, ada state awal kemudian ada state akhir. Nah, ini contoh yang paling simple dari S pindah ke T dengan sebuah event tanpa ada do, tanpa ada entry, tanpa ada exit di sini, tanpa ada guard dan lain sebagainya. Ini sudah mencukupi kalau memang kebutuhannya memang hanya seperti ini. Initial state berarti harus ada seperti ini di awal, harus ada seperti ini di akhir, kemudian ada terminate kalau memang harus di-terminate. Ada juga decision yang tadi, boleh menggunakan decision, boleh juga langsung dari state punya dua cabang,
tinggal kita lihat tadi ada bisa jadi berbeda, bisa jadi tidak, tergantung bagaimana kita menyusun notasi dari event, guard, dan activity setelah transitionnya dijalankan. Kemudian ada parallelization dan synchronization, atau kita juga bisa sebut sebagai forking dan join. Kemudian ada history yang shallow history atau yang sejajar saja, satu step sebelumnya yang sejajar, atau deep history yaitu ngambil state, mengcopy state yang sebelumnya paling jauh sudah dilakukan. Oke, itu adalah penjelasan singkat tentang state machine diagram. Nah, yang digambarkan di dalam state machine diagram itu apa sih? Kalau kita review lagi dari awal, yang digambarkan adalah status dari sebuah objek atau kelas gitu. Nah, ini kalau kita lihat contoh yang di di studi kasus yang pernah saya berikan, di sini ada yang insurance claim, kemudian juga ada state diagramnya itu adalah yang pre-clean tool. Nah, ini yang di sini yang dua-duanya ini kebetulan tidak menggambarkan state diagram dari sebuah kelas, tetapi menggambarkan state dari mesin gitu. Jadi jadi ada dua pendekatan ya kalau yang saya lihat ya. Jadi untuk menggunakan state diagram, karena nama singkat dari diagramnya itu adalah state diagram, bisa jadi dia digunakan untuk menggambarkan objek atau kelas seperti yang tadi sudah kita diskusikan, atau juga kalau di dalam studi kasus di sini dia digunakan untuk menggambarkan satu mesin secara keseluruhan gitu. Jadi di dalam insurance claim management, state chart-nya yang menggambarkan insurance claim manajemennya, tidak menggambarkan objek klaimnya. Begitu juga dengan yang ini, pre-clean tool ini, dia tidak menggambarkan file yang sedang di clean, objeknya seperti apa statusnya, tapi dia langsung menggambarkan satu mesin secara keseluruhan gitu. Sebagai contoh, punya siapa ya? Kita lihat tugas yang sebelumnya sudah pernah dikumpulkan, berarti di sini. Oke, kita lihat. Misalkan punyanya Mbak Harimurti. Oke, kita lihat kelas diagramnya. Nah, di sini kelas diagramnya ada absen. Nah, absen ini bisa kita gambarkan ke dalam satu state diagram tersendiri, yaitu state diagram yang digunakan untuk menggambarkan absen. Apakah statusnya berarti bisa jadi apakah ini sudah direkap atau belum kan gitu. Jadi ini dikasih tambahan satu atribut lagi namanya sudah rekap gitu. Isinya true sama false gitu. Jadi yang belum direkap nanti akan direkap gitu. Jadi jangan sampai ada absen yang masuk rekap 2 kali gitu. Jadi nanti ada dua status saja, true dan false. Jadi simpel sekali diagram state-nya. Begitu juga dengan jurnal. Nah, apakah jurnalnya ini sudah direkap atau belum? Berarti secara simpel punyanya Mbak Harimurti ini nanti akan ada 2 state chart diagram yang digunakan untuk menggambarkan status dari objek absen dan juga status dari objek jurnal begitu. Atau juga kita coba lihat punyanya mana yang ada transaksi punya siapa ya? Yang ada transaksi. Nah, Saddle X ini kan ada transaksinya nih. Nah, gitu. Apakah transaksinya statusnya sedang dipesan, belum dikonfirm dan lain sebagainya. Nah, apakah ada status-status seperti itu? Nah, statusnya bisa digambarkan dalam dalam state chart diagram. Atau ada lagi punyanya siapa ya?
Oke, coba lihat punyanya Mas Denny. Apa ya kemarin? Oke, suku cadang. Nah, ini menarik nih. Kalau suku cadang ini ada status-statusnya nih pasti nih. Kan gitu. Nah, suku cadang itu di sini menarik nih. Ada beberapa yang bisa dijadikan status gitu. Misalkan yang ini, part. Oke, part itu bisa jadi kita status yang pertama apa? Bisa jadi partnya kosong kan gitu. Terus kemudian partnya ready gitu. Terus kemudian bisa jadi partnya itu sudah sudah di booking gitu. Jadi masih ada di gudang tapi sudah di booking oleh unit sebuah unit yang lain untuk akan digunakan di mesinnya tapi belum diambil gitu. Sehingga kalau ada unit lain yang kebetulan butuh part yang sama itu tidak bisa ngambil karena statusnya dia sudah sudah di booking gitu. Nah, setelah di booking kemudian dipakai berarti statusnya menjadi habis gitu. Statusnya baru kemudian harus ada part yang lain lagi. Nah, seperti itu. Jadi ini part ini bisa digambarkan ke dalam satu status tersendiri. Terus apa lagi ya yang lainnya? Terus kemudian ini kan di sini ada approval ya, approval terhadap proses in out. Nah, pengajuan pertama dia statusnya, nah ini sudah ada status di sini nih, status in new. Yang status pertama itu isinya new, masih baru dibuat, belum direview. Terus kemudian bisa jadi nanti hasilnya akan approve atau reject kan gitu. Nah, itu bisa digambarkan ke dalam state chart diagram gitu. Nah, kita akan coba bikin deh. Kita akan coba bikin sebuah state chart diagram. Kita akan menggunakan Star UML yang biasa kita gunakan. Ada yang sudah pernah belanja di Shopee atau Tokopedia? Udah pernah pasti ya. Nah, coba kita bikin gambarkan statusnya di sini. Kita akan tambah state chart diagram. Oke. Yang pertama itu ada initial state, terus kemudian ketika menjadi sebuah transaksi itu artinya kan sudah di check out ya, sudah di check out berarti dia menjadi apa transaksinya? Kalau baru selesai di check out. Saya nyontek nih. Oke. Berarti statusnya checked out. Oke. Sudah di check out kan gitu. Kita gambarkan langsung dulu. Setelah di check out, transaksinya akan diapakan? Nah, dia kemudian statusnya check out unpaid, belum dibayar ya, unpaid. Terus kemudian apa, setelah unpaid berarti statusnya menjadi paid. Terus si sellernya harus mengkonfirm dia siap untuk mengirim, misalkan dia harus confirm. Terus kemudian setelah confirm berarti ship, sudah dikirim. Terus kemudian statusnya on apa, statusnya shipping. Di sini tadi ada satu lagi ya, di sini ya biasanya ya ada on process, shipping, terus kemudian delivered, sudah terkirim. Terus kemudian statusnya bisa jadi di sini completed,
sudah selesai, terus kemudian final. Nah, ini kalau kita mau gambarkan berarti tinggal seperti ini saja state chart diagramnya. Nah, tinggal kita detilkan. Jadi kita bisa menggambarkan salah satu objek di dalam sistem kita yang namanya transaksi itu statusnya seperti ini perjalanannya. Apakah hanya seperti ini saja? Tentunya tidak, kan belum tentu setelah delivered itu langsung komplit ya, kan ada komplain dan lain sebagainya ya. Nah, ini check out berarti check out sama unpaid ini sama ya, ini berarti check out itu kan aktivitasnya dari start ya. Oke, saya hilangi saja. Oke, yang pertama itu ketika transaksinya terjadi, yang pertama itu statusnya unpaid, kemudian ada event apa eventnya? Eventnya payment. Ini terserah ya menuliskannya apakah menggunakan notasi menggunakan tulisan gitu, payment confirmation begitu, atau menggunakan notasi sebuah fungsi berarti pay confirm gitu misalkan. Oke, dia tidak mau. Nah, pay confirm. Oke, terus kemudian di sini berarti dia confirm by seller. Terus kemudian set on process by seller misalkan, dan seterusnya gitu. Kemudian dari sini, dari delivered ini kan tadi yang harusnya completed ternyata bisa jadi dia tidak completed gitu. Ternyata dia claim. Nah, dia ternyata claim. Nah, jadi di sini harus dibedakan nih. Dia buyer oke, complete. Terus kemudian kalau di sini buyer claim, nah itu juga bisa digambarkan. Nah, ini setelah itu klaimnya ini ada sendiri lagi nih, klaimnya nih. Nah, ini klaimnya ini apakah mau digambarkan di sini atau mau digambarkan dengan tadi mana tadi notasinya, ada nggak ya di sini ya? Nah, ini submission state gitu. Nah, berarti di sini klaimnya ini bukan yang ini yang dipakai. Nah, klaim. Nah, berarti ketika diklaim ini bisa langsung kita gambarkan dia selesai. Nah, tetapi proses yang terjadi di dalam klaim, kalau kita klaim barang kan kita mengirimkan foto bukti, negosiasi dengan penjual dan lain sebagainya, itu status klaimnya itu dibuatkan state chart tersendiri gitu. Jadi ini secara simpel seperti itu cara kita membuat state chart diagram. Jadi yang digambarkan itu sebenarnya adalah sebuah objek atau sebuah kelas yang memang punya status-status yang seperti ini gitu. Jadi bisa jadi memang statusnya hanya 2 saja, kayak kalau ini kan statusnya panjang nih, banyak nih, karena memang ini sebuah rangkaian proses yang panjang. Tapi kalau seperti tadi ketersediaan ruang kelas gitu, itu kan statusnya hanya 2 saja, free dan not free kan gitu. Jadi menggambarkan state chartnya akan sangat simpel sekali begitu. Termasuk juga untuk penulisan notasinya, apakah cukup seperti ini atau harus dilengkapi dengan yang tadi, harus ada guardnya dan lain sebagainya, itu boleh-boleh saja, terserah mau lengkap
atau memang cukup seperti ini saja gitu. Jadi kalau saran saya sih seperti ini aja sudah cukup. Tapi kalau pengen membuat lebih detail ya lebih bagus lagi. Teorinya sudah ada, tinggal diikuti, softwarenya juga sudah tersedia. Oke, itu yang kita diskusikan untuk state machine diagram. Untuk minggu depan berarti tugasnya teman-teman menambahkan state machine diagram untuk studi kasus masing-masing. Coba diidentifikasi objek-objek apa saja atau kelas-kelas apa saja di studi kasus masing-masing yang perlu dibuatkan kelas diagramnya. Perlu dibuatkan state diagramnya gitu. Atau juga kalau mau dibuat seperti studi kasus yang ada saya sampaikan, yang saya berikan, ini yang digambarkan bukan state dari kelas atau dari objek, tapi yang digambarkan adalah state mesin secara keseluruhan gitu. Jadi satu aplikasi itu digambarkan di sini gitu. Kalau saya sebenarnya ini tidak terlalu tidak terlalu suka ya, karena ini lebih cocok ini digambarkan dengan menggunakan activity diagram. Nah, activity diagram nanti kita diskusikan di pertemuan terakhir. Oke, begitu saja. Sampai jumpa. Terima kasih. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.